kena sekali aja udah sakit banget, gimana nenek berkali-kali ya? Iya. Ya Allah, Nek. Saya nggak habis pikir gimana nenek bisa ngejalanin ini semua. Apa sih yang bikin nenek kok bisa kuat sih jalanin ini? Saya ngikutin nenek sehari aja udah capek banget. Ya? Apa nih yang bikin nenek kuat? Anak dan cucu bikin nenek kuat. Nek, makasih ya nenek udah ngajarin saya. Iya. Kalau ternyata ada manusia yang bisa sekuat nenek, bisa ngerjain semuanya sendiri, tinggal di rumah kayak gini. Semoga nenek, semua yang nenek pinginin terkabul, nenek sehat terus ya Nek ya. Rezekinya juga berkah terus ya Nek ya. Nenek, kakek dulu meninggalnya karena apa, Nek? Sakit. Sakit apa? Sakit itu sakit perut. Sakit perut. Terus semenjak kakek nggak ada, nenek kesepian. Iya. Selalu sendiri aja, Nek. Iya. Nenek jadi sedih. Maaf ya, Nek. Saya jadi bikin nenek sedih. Saya tuh nggak tega lihat nenek sendirian. Iya. Udah seumur seperti ini harus kerja keras sendirian. Saya nggak tega. Maaf ya, Nek. Ya. Ya udah supaya nenek nggak sedih lagi, Rasti mau bantuin ya Nek ya, kan udah bisa. Jadi biar Rasti yang urus semuanya. Oke Nek? Iya. Nenek pokoknya sehari ini istirahat aja. Nah, untungnya yang sangat aku syukuri, anaknya dan cucunya hampir setiap hari datang untuk memberikan makan untuk nenek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, iya dahar heulan tos sore, Mak. Nah, ini anaknya ya? Oh, iya. Halo, salam kenal. Saya Ini ada si Rasti. Tete, mau digelis pisan. Ya. Semoga itu bisa menjadi pelipur lara buat nenek supaya tidak selalu kesepian. Aku juga akhirnya ketemu sama anaknya nenek, lagi nganterin nasi dan telur. Mantosnya, wihalanya, itu si Dede nungguan di bumi. Terus Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, alhamdulillah ya Nek ya. Iya silakan makan. Oh udah nggak usah, nenek aja. Nenek kan hari ini capek banget. Nenek makan ya. Sama Teteh, kamu kan udah capek tuh. Ya, tapi kan lebih capek nenek. Udah nenek makan ya, udah Nek. Itu cukup nih buat nenek sendiri ya. Tapi aku kaget, nenek masih mau membagi nasi dan telur yang sebenarnya disiapkan hanya satu porsi untuk beliau. Jadi di situ hati aku terenyuh banget. Ternyata nenek punya hati yang setulus itu. Ini beneran ini bagi dua sama saya. Ya. Yaudah kalau gitu saya yang kecil aja, nenek yang besar ya. Makasih banyak ya Nek. Ayo nasinya dimakan Nek. Bismillahirrahmanirrahim. Nek makasih ya Nek ya. Jadi nenek setiap hari dikasih makan sama anak. Ya. Jadi anak datang ke sini kasih makanan gitu. Alhamdulillah ya Nek ya. Ya. Punya anak perhatian. Cucu juga suka main ke sini Nek. Suka. Oh, cucu juga. Jadi anak sama cucu masih perhatian ya sama nenek ya. Alhamdulillah ya Allah. Kalau nenek nggak makan anak sama nasi sama garam aja. Kalau nggak dikasih ke anak. Jadi kalau anak lagi nggak sempat kasih makan Iya. nenek makannya nasi sama garam aja. Iya. Tambah lagi Nek. Udah. Nenek makannya nggak boleh dikit-dikit. Nenek kan seharian capek. Ayo sama saya. Ayo Nek sekali Nek. Aduh nenek kalau senyum manis banget nenek.
Dan di malam harinya sebelum aku izin untuk menginap di rumah nenek, aku sempat ngobrol-ngobrol. Yang bikin aku sedih, nenek cerita bahwa sebenarnya nenek kesepian tinggal sendiri, terutama saat sang suami meninggal. Aduh, pegel banget ya Nek, ternyata nyelesain 15 sikat besi ini, tapi alhamdulillah selesai ya Nek. Nek, Asti pengen nanya deh, ada gak sih keinginan nenek yang selama ini nenek pingin banget tapi belum pernah tercapai? Keinginan nenek itu ada pengen nebus gelang. Kata tangga digadein, namanya Lilis. Kenapa digadein gelang emasnya Nek? Gak punya duit buat berobat suami sakit. Oh ya Allah, jadi waktu kakek sakit nenek terpaksa ngagadein gelang emas. Iya. Nah berarti kan kakek udah nggak ada 3 tahun lebih ya? Iya. Itu sampai sekarang belum ketebus? Iya. Emang jumlahnya berapa Nek? 5 juta. 5 juta. Tapi sebenarnya nenek pingin banget gelang itu kembali ke nenek. Iya. Nenek yang sabar ya. Semoga semua perjuangan, kesabaran dan pengorbanan nenek semuanya berbuah berkah yang jauh lebih besar lagi ya Nek. Pokoknya Rasi doain terus supaya nenek sehat, berkah ya Nek ya. Ya. Ya udah, nenek ini kan udah malam banget, nenek istirahat. Ini Rasi nggak apa-apa nih bener nginep di sini? Iya. Boleh. Boleh. Ya udah kalau gitu kita tidur soalnya pagi-pagi kan ini pesanannya mau diambil ya. Iya. Ya udah kita istirahat ya Nek ya. Iya. Selamat tidur ya Nek. Nah, di pagi hari ini aku lagi mau ke suatu tempat karena semalam aku sedih banget dengar Nenek Fatimah cerita bahwa dia dulu terpaksa menggadaikan gelang emas yang ternyata itu emas kawin karena dia kebutuhan terdesak saat sang suami sakit. Dan dari ceritanya aku tahu nenek sebenarnya sedih dan pingin banget gelang itu kembali. Jadi hari ini aku mau buat surprise. Aku pingin menebus gelang emasnya. Katanya di sini nih rumahnya. Yuk kita masuk yuk. Assalamualaikum. Pas banget ya. Pagi Ibu. Maaf ganggu pagi-pagi. Maaf. Ibu, bentar. Saya dikasih tahu tadi sama warga. Katanya Nenek Fatimah pernah minjam uang, terus pakai jaminannya adalah emas bener ya, gelang emas, bener sama ibu ya. Oh, nah kalau boleh saya izin hari ini saya pengen nebus. Oh iya nggak apa-apa. Itu nominalnya berapa ya yang harus ditebus? Sekitar 5 jutaan. 5 juta. Iya. Oh, oke. Dan alhamdulillah Bu Lilis masih menyimpan gelang emas nenek. Oh ini Bu. Oh iya ini. Oh besar ya kotaknya ya. Ya, mau dilihat dulu. Boleh. Oh ya pantas ya. Oke. Bu ini punten silakan dihitung. Oh iya. Ini insya Allah sih pasti Bu 5 juta ya. Oh ya 5 juta ya udah Ibu terima ya. Aduh terima kasih banyak. Iya, sama. Ibu makasih kebaikan hatinya di saat Nenek Fatimah butuh Ibu pinjemin ya. Iya sama. Kalau gitu saya pamit. Iya, Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah ada di tanganku. Aku pingin buru-buru ngasih surprise ini ke Nenek Fatimah. Gimana ya kira-kira reaksinya? Semoga dia benar-benar bahagia. Nah, akhirnya aku tuh semangat banget ya pulang pingin ngasih surprise nih ke nenek. Tiba-tiba aku lihat di depan rumah nenek ada ibu-ibu. Oh, ternyata ibu yang kemarin pesan sikat besi itu. Aku seneng dong. Dia kayaknya mau Saya nggak jadi karena saya udah beli ke orang lain yang lebih murah. Jadi ini nggak jadi, batal. Ibu, pagi Ibu. Ibu Iya. ambil pesanannya yang Nggak 15 ya? jadi.
Ternyata sang ibu itu datang hanya untuk bilang kalau dia tidak jadi mengambil pesanan sikat besi yang 15 buah itu. Kenapa kok nggak jadi? Kan udah beli dari orang lain. Karena kan ibu buat jualan lagi, jadi nyarinya yang lebih murah. Jadi kesini ngabarin. Tapi kan ibu udah keburu pesen. Nenek udah buru-buru buat, dikerjain kemarin capek-capek. Maaf ya ibu, gitu ya. Maaf. Padahal nenek udah berusaha diselesaikan secepat mungkin ya. Sabar ya Nek ya, semoga nanti ada rezeki yang lebih baik lagi untuk nenek, yang lebih berkah lagi ya. Iya. Ya udah Nek, Rasti harap Nenek nggak sedih. Gimana kalau sekarang Rasti mau ajak ke suatu tempat, pokoknya Rasti pingin bikin Nenek seneng, gimana? Ikut ya, mau ya? Kalau gitu sekarang kita taruh dulu sikat-sikatnya, udah kita langsung pergi, ya? Ya. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk menunda kasih surprise gelangnya. Aku mau ajak dia makan karena Nenek nggak pernah jalan kemana-mana selama ini. Jadi aku mau ajak dia makan ke restoran dan rencananya mau aku kasih gelang emasnya di situ. Kita udah nyampe Nek. Nenek boleh pesan apa aja Nenek mau. Nih ada bebek, ada burung, ada ayam. Nenek mau apa? Ayam digoreng. Oke. Aku lihat Nenek seneng banget milih-milih. Nenek langsung pesan ayam, pesan tempe, pesan lalap. Ternyata Nenek suka banget lalap. Tapi aku kaget pada saat kita lagi nunggu makanan datang, tiba-tiba Nenek tuh kelihatannya nggak nyaman gitu. Dia terus usap-usap kakinya. Aku nanya kenapa Nek? Nenek seneng gak? Senang. Tapi kenapa dari tadi megangin kaki terus, Nek? Sakit? Kenapa kok bisa sakit? Pegal. Oh, pegal. Dan ternyata Nenek cerita kakinya pernah jatuh. Jadi kayaknya emang sering ngilu tiba-tiba gitu. Kelihatan Nenek gak nyaman banget. Nenek cerita pernah jatuh ya waktu itu ya? Masih sakit sampai sekarang? Ya ampun. Makanya Nenek udah umur segini, kerjanya masih kerja keras banget, padahal kakinya bekas jatuh sakit. Yaudah kalau gitu kita tunggu makanannya datang, kita makan yang enak. Di situ aku makin kasihan karena aku nggak tahu kalau dia ternyata punya penyakit di kakinya pernah jatuh, tapi dia tetap setiap harinya jalan keliling kampung dan ke hutan. Makasih. Nah Nenek, ini makanannya kan sudah terhidang. Saatnya Nenek nikmatin ya Nek. Kalau misalnya kurang mau nambah lagi kasih tau Rasti aja. Oke Nek, selamat dinikmati. Rasti ambilin ayamnya ya. Pesanan Nenek nih tadi nih. Nah, sama tempe pesanannya Nenek. Selamat makan ya Nek. Nek, disuapin ya Nek ya. Enggak. Dikit nih, tempenya yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Nek. Makasih, Neng. Enak makannya. Alhamdulillah kalau Nenek suka. Boleh dibungkus nggak? Dibungkus? Buat siapa? Cukup. Buat cucu? Boleh, nanti ditambahin lagi. Kita bungkus buat cucu ya. Ya Allah, hidup. Genjeng aduk. Baru Nenek mah. Baru pertama ke restoran. Ya. Oh, Masya Allah. Sama dekat sama ini dekat. Habis. Makanya makan yang banyak. Nggak pergi kemana-mana. Oh, Nenek selama ini nggak pernah pergi kemana-mana. Baru sekarang pergi. Oh, aduh Rasti seneng banget bisa jadi orang pertama yang nemenin Nenek pergi jalan-jalan ya. Semoga abis ini Nenek diberi kesehatan supaya bisa jalan-jalan, dikasih rezeki berkah yang banyak. Jadi Nenek mau kemana aja bisa ya, ajak anak sama cucu juga. Setelah selesai makan, akhirnya di situ aku mengungkapkan bahwa gelang emasnya sudah bisa kembali ke pergelangan tangannya. Tadi pagi Rasti itu udah
nebus gelang emas nenek yang selama ini digadein di tetangga. Jadi silakan diterima gelang emasnya lagi ya Nek ya. Emas nenek. Iya, emang punyanya nenek. Iya. Mama. Mama ngerepotin emaknya, neneknya. Nggak ngerepotin sama sekali. Yang penting nenek senang ya. Ini udah kembali lagi ke nenek sekarang. Dan yang pasti nggak cuma gelang emas ini, masih ada hadiah lain nih yang disiapkan. Kita aku lihat dia terharu banget. Aku bahagia banget dan nggak lupa hadiah-hadiah lainnya juga menanti untuk nenek. Jadi semoga seluruh hadiah yang sudah disiapkan oleh tim bisa berguna untuk kehidupan nenek di masa depan. Ini ada alat pijat kaki buat kaki nenek yang sakit. Dan yang pasti ada bahan-bahan sembako untuk di dapur. Supaya nenek nggak makan nasi sama garam lagi ya Nek ya. Seneng gak Nek? Nah, dan tentu saja selain beras, sembako, alat pijat kaki, gelang emas dan juga kasur, ada lagi yaitu sejumlah uang tunai buat nenek, mohon diterima. Makasih banyak. Nenek mana kau nenek? Enggak ngerepotin sama sekali. Suka sih. Yang penting nenek sehat, bahagia, dan nggak usah sedih-sedih lagi ya Nek ya. Semoga ini semua ngebantu nenek untuk hidup jauh lebih baik lagi. Nenek, sekali lagi Rasti berterima kasih sudah diizinkan untuk bisa menemani keseharian nenek. Rasti akhirnya jadi belajar perjuangan nenek, kesederhanaan nenek, dan ketulusan hati nenek. Jadi Rasti berterima kasih ya udah diperbolehkan datang. Ya, nenek juga terima kasih banyak, Kak Teteh. Sama-sama, Rasti yang bahagia dan tim juga sehat ya. amin. Semoga berkah ya Nek ya. Dan untuk para pemirsa, jadi aku sebentar saja. Terima kasih sudah menemani perjalanan Rasti bersama nenek hari ini. Semoga banyak pelajaran dan hikmah yang bisa diambil dan kita sama-sama doain nenek punya kehidupan yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bertemu dengan Nenek Fatimah membuatku banyak merenung. Di balik tubuhnya yang rentah, tersimpan semangat yang besar, ikhlas dan selalu tegar menghadapi setiap ujian hidup. Aku belajar dari nenek bahwa kebahagiaan itu tidak selalu ditentukan oleh harta dan kemewahan, melainkan hati yang tulus menerima dan tekad yang terus berjuang. Semoga kisah Nenek Fatimah bisa menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa dalam keterbatasan sekalipun, kita tetap bisa menemukan kekuatan dan makna hidup yang sesungguhnya.